Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam kelompok 3, Angkatan 3, Pemerintah Kota Lubulingga tahun 2026. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rizka Nurul yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Morning Coach. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau ada yang sudah mulai puasa hari ini? Sudah sarapan, Pak? Oh, belum ada yang mulai puasa ya hari ini ya? Oke, saya kira ada yang sudah mulai mendahului puasa ya. Oke, kalau saya besok mulai puasanya ya. Tapi kalau Lebaran Muhammadiyah duluan mungkin ikut Muhammadiyah pas Lebarannya. Boleh ya? Oke, tidak konsisten namanya itu ya. Baik, nah ketemu dengan saya Alam Syahril atau biasa juga dipanggil Coach Syahril ya. Nah, di mana hari ini Coach diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab untuk membersamai kalian dalam pembelajaran agenda kedua ya di pembelajaran daring kita kali ini. Jadi seperti yang kalian pahami bahwa Latsar ini di pembelajaran Latsar ini itu terdiri dari 4 agenda pembelajaran. Kalian sudah melalui agenda 1 di pembelajaran daring, ya. Nanti di pembelajaran klasikal ketemu juga nanti. Jadi pembelajaran klasikal juga belajaran juga per agenda, ya. Nah, untuk pembelajaran kedua ini saya diberikan tugas untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda kedua selama daring yang akan berlangsung kurang lebih 4 hari. Starting from today, day 4, 5, 6, and 7. Jadi hari itu ngitungnya hari keempat dari kalian belajar daring, ya. Ini hari keempat. Nah, untuk pembelajaran daring kita sama seperti pembelajaran daring-daring sebelumnya, bahwa pembelajaran daring kita ini akan terdiri dari 2 jenis pembelajaran. Yang pertama pembelajaran sinkronus dan yang kedua itu pembelajaran asinkronus. Ya, dalam pembelajaran sinkronus itu terjadi tatap muka antara peserta dengan tutor ya dengan fasilitator. Nah, sedangkan di pembelajaran asinkronus itu tidak terjadi tatap muka. Ya, untuk agenda kedua ini kita ada 5 jam pelatihan untuk pembelajaran sinkronus. 1 jam pelatihan itu 45 menit, ya, di mana dibagi dalam 2 kali pembelajaran sinkronus, yaitu today hari keempat itu 2 jam pelatihan dan nanti hari ketujuh, Insya Allah nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu nanti itu hari ketujuh kita ketemu lagi di pembelajaran sinkronus itu selama 3 JP. Nah, untuk hari kelima dan hari keenam kalian belajar asinkronus. Artinya tetap belajar daring dengan mengerjakan tugas-tugas asinkronus yang saya berikan. Nah, karena saya bertanggung jawab untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda kedua ini, maka ya, walaupun kita tidak ada tatap muka, kalian bisa saja berkomunikasi dengan saya baik melalui WhatsApp maupun melalui media sosial. Ya, jadi dipersilakan saja. Mungkin ada yang butuh penjelasan apa tentang tugas yang saya berikan, atau ada hal-hal yang belum jelas, atau ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin oh ini kayaknya maksudnya apa ya? Saya perlu tanya coach ya. Silakan saja. Ya, oke. Nanti di bahan tayang saya itu ada data berhubungan dengan apa? Nomor WA dan media sosial ya. Juga nanti di tugas asinkronus juga nanti akan saya sampaikan media sosial saya ya. Oke. Nah, itu sekilas pembelajaran kita di agenda kedua ini. Nah, untuk pembelajaran sinkronus pertama hari ini 2 JP yang insya Allah akan berlangsung starting from 8 o'clock until dengan 9:30. Jadi karena 90 menit kita mulai jam 8, insya Allah nanti kita berakhirnya jam 9:30 ya. Agenda pembelajaran kita itu 2, yaitu yang pertama overview tentang materi agenda kedua, kemudian yang kedua itu penjelasan tugas-tugas asinkronus. I think I need to explain about asynchronous duty atau assignment
Oke, supaya kalian nanti tidak menemui kendala dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya. Sedangkan untuk pembelajaran kita di sinkronus kedua nanti di hari ketujuh, ya, itu agenda kita adalah paparan tugas-tugas asinkronus. Jadi nanti kalian nanti akan memaparkan tugas yang saya berikan setiap hari di asinkronus itu di hari ketujuh. Ya, di hari. Makanya tugas-tugasnya dikumpulkan dulu. Kumpulkan, nanti silakan masukkan ke Google Classroom. Ya. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, nah untuk tugas-tugas asinkronus, saya minta kalian cuma mengirimkan linknya saja di dalam Google Classroom. Jadi linknya itu kalian copy, paste, kemudian masukkan ke file PDF. Nah, file PDF-nya itu yang kalian kumpulkan, ya. Jadi karena tugas nanti akan berbentuk video dan akan berbentuk dokumen. Nah, untuk video saya minta itu diupload di media sosial. Ya, nah uh, linknya itu diberikan atau dikirimkan melalui Google Classroom. Ketika kalian mengupload video di media sosial, ya saya minta juga kalian untuk menandai atau men-tag atau mention saya supaya nanti bisa muncul di beranda saya. Jadi saya tahu oh ini misalnya Dimas, oh Dimas sudah ngumpul ya. Oke. Cirinya kalau saya sudah lihat itu sudah tonton itu biasanya saya kasih tanda like atau love ya. Nah, atau kadang-kadang saya komen walaupun komen cuma emoji ya. Oke, oke. Artinya sudah saya tonton videonya ya. Oke, kalau nanti saya kasih tahu alamat media sosial saya. Dan untuk file-file berupa dokumen itu nanti tolong kalian masukkan dalam satu akun Google Drive ya. Kalian masing-masing kan punya akun Google Drive, nanti filenya masukkan di situ di Google Drive. Nanti saya tinggal klik linknya saja. Link dari file itu kalian kirimkan ke Google Classroom. Nanti ketika saya mau memeriksa hasil kerja kalian di tugas asinkronus, saya tinggal klik linknya saja. Ya. Dan jangan lupa nanti di Google Drive-nya itu untuk file-file yang kalian kirim, link file yang kalian kirim itu, jangan lupa untuk disetting bahwa everyone can see. Semua orang bisa melihat. Tapi jangan mengedit, buat saja melihat view ya. Jangan kalian kunci. Kalau kuncian saya minta akses lagi nanti ya. Nanti saya minta akses nanti kalau kunci. Ya kalau kalian lagi sedang buka laptop atau misalnya sedang buka Gmail ya, jadi bisa. Kalau kalian mungkin sedang masak, gimana nanti? Ada akses, ada pemberitahuan saya meminta buka, kalau saya mau periksa, kalian lagi masak, nah, takutnya nanti masakannya gosong nanti. Iya gitu ya. Oke, karena saya yakin ini Dimas ini rajin masak kayaknya ini ya. Iya, bisa masak Dimas? Bisa ya? Oh ya, yang jelas masak air pasti bisa ya. Iya, masak air pasti bisa. Oke, baik. Ya, nanti kita kenalnya sambil jalan saja ya, sambil jalan saja. Kemudian pada saat saya memaparkan materi, silakan saja kalau kalian misalnya you have something to ask, ya, silakan saja raise hand atau langsung open mic saja, ya. Oke, saya tidak akan memberikan khusus waktu untuk bertanya. Silakan saja kalau mau bertanya atau mau mengungkapkan pendapat, ya. Kita belajar fleksibel saja, kita belajarnya santai saja, ya. Tidak usah tegang, ya. Kasihan nanti kalau tegang, kasihan Dimas dengan Tripando. Nanti rambutnya tambah rontok ya, ya. Iya, kita santai saja ya, jangan terlalu tegang. Yang penting materinya dapat, kemudian ilmunya dapat, kemudian nanti bisa kalian terapkan di pembuatan rancangan nanti. Jadi yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi, terutama di saat kalian menuliskan atau menarasikan kegiatan yang akan dilakukan di aktualisasi nanti. Nah, gitu ya. Oke, itu ya. Dan untuk pembelajaran kita, saya sudah siapkan file PDF-nya. Ini kan sudah saya bikin di Canva ya. Nanti saya siapkan, sudah saya buat file PDF-nya. Nanti tolong Dimas ketua kelompok ya. Siap, iya, Pak. Ya, nanti Dimas tolong nanti di akhir pembelajaran tolong nanti japri saya. Nanti saya kirimkan filenya ya. Saya kirimkan filenya dan Dimas tolong share ke teman-temannya ya. Ya, yang lain kalau kalian tidak dapat file materi kita hari ini dari Dimas, lapor ke dengan Pak ya.
Iya, nanti biar Pak nanti laporkan dengan manajernya ya, Pak Rizky ya. Iya. Oke, kamu takut tidak dengan Pak Rizky? Tidak ya? Oke, Pak Rizky masih bujang loh, masih muda dia itu. Ya, siapa tahu nanti ada yang di sini kan, iya bisa jadian sama manajer kelas kan? Iya, dia alumni STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, tapi penempatannya di BKPSDM. Ya, anaknya pinter kalau sekolahnya ikatan dinas kan? Oke, baik, langsung saja. Kita kok pagi-pagi sudah bergibah ya. Kalian mencium bau bangkai nggak? Nggak cium bau bangkai ya. Kalau nggak cium bau bangkai artinya bukan bergibah kita ya. Ya, karena orang bergibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri kan. Oke, baik. Izin saya share screen, kita langsung saja. Ya, dosa usah dicatat ya, disimak saja penjelasan saya ya. Kalau mau tanya silakan tanya. Nanti repot kalian mau nyatat, mau dengar gitu ya kan. Mau melihat penampilan saya gitu ya. Iya, jadi repot kan? Nah, jadi cukup simak saja. Baik, nah agenda kita namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Jadi kalau agenda satu kemarin itu namanya apa? Sikap, perilaku, bela negara. Ya, Ah, begitu. Agenda kedua namanya nilai-nilai dasar PNS atau pegawai negeri sipil. Itu nama agendanya ya. Nah, sama seperti di agenda satu yang sudah kalian pelajari di daring kemarin, bahwa agenda satu, setiap agenda ini nanti terdiri dari mata pelatihan. Nah, gitu ya. Kalau di agenda satu kemarin ada 3 mata pelatihan. Betul ya? Betul ya. Ada sikap kekuasaan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk agenda kedua ini itu terdiri dari 7 mata pelatihan. Ya, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, 7 mata pelatihan inilah yang menggambarkan dari 7 nilai dasar PNS. Jadi kalau ditanya, kita PNS ini punya nilai dasar berapa? Ada 7. 7 nilai dasar. Nah, masing-masing nilai dasar nanti baru dibagi ke dalam nilai-nilai. Ya. Nah, nilai-nilai inilah yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi ada apa namanya itu core value SN. Kalian di Latsar maka namanya nilai dasar PNS ya. Nah, kalau di P3K namanya etika penerapan fungsi ASN kalau di P3K nama mata pelatihannya ya. Nah, tapi dia sama, intinya sama. Jadi artinya ketujuh nilai dasar ini bukan hanya diterapkan oleh PNS tapi juga oleh P3K ASN ya. Oke. Baik. Jadi nilai-nilai inilah yang kita terapkan, nilai-nilai yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, baik. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, gimana kelihatan ya? Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai dasar PNS itu bahasa Inggrisnya Core Value ASN. Ya, tidak apa-apa kita pakai bahasa Inggris sedikit ya. Kebetulan sebelum saya jadi Widya Iswara, saya seorang I'm an English teacher. I'm an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris di vocational high school di sekolah menengah kejuruan. Ya, oke. Ya, ya. Jadi dan juga basic my educational background, undergraduate and master degree itu bahasa Inggris. Oke, tapi yang doctoral degree-nya ada lagi bahasa Inggris. Ya, keluar sedikit lah saya ya. Keluar sedikit dari bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, nilai-nilai dasar ASN ini tadi saya katakan ada 7. Ya, ada 7. Nah, 7 itu biasa disingkat berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari itu tadi. Bernya berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K kompeten, H harmonis, L loyal,
A adaptif, K kolaboratif. Nah itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar ASN ini? Maksudnya gini, jadi nilai dasar ASN itu merupakan nilai mutlak. Sebelumnya nih nilai di sini beda dengan angka ya. Kalau angka tuh kalau bakso kami di Palembang ini ponten. Ya, entah kalau mungkin yang bukan berasal dari daerah Sumsel ya. Kalau saya asalnya dari daerah Sumsel, dari Ogan Ilir. Jadi kalau bahasa kami di dusun itu, kalau nilai yang ada angka itu namanya ponten, ya. Ya, itu asal katanya dari bahasa Inggris, point ten. Point itu nilai, ten itu 10. Dapat 10 kan, point ten. Uang Indonesia dicepatkan jadi ponten. Nah, gitu. Tapi nilai di sini itu maksudnya adalah semacam norma atau kesepakatan bersama di organisasi tertentu, di organisasi profesi tertentu yang harus dilaksanakan oleh anggota dari organisasi itu. Nah, jadi nilai dasar ASN maksudnya norma atau aturan-aturan ya yang disepakati oleh para ASN untuk diterapkan oleh seluruh ASN. Nah, itu disebut dengan nilai dasar ASN. Yaitu merupakan nilai mutlak. Nilai mutlak di sini maksudnya nilai yang harus diterapkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, ya harus menerapkan nilai ini. Gitu. Nah, kenapa kita sebagai seorang ASN, baik PNS maupun P3TK, selalu diminta untuk menerapkan nilai ASN? Jadi diharapkan dengan kita menerapkan nilai ASN ini, kita bisa membangun apa yang disebut dengan individual employer branding ASN, employer branding ASN. Ya, jadi branding. Pernah dengar istilah branding? Branding itu kayak julukan atau istilah yang melekat pada sesuatu. Nah, gitu. Ya, ketika kalian misalnya mendengar ada orang mengatakan, wah, minuman air mineral ini kayak ada yang manis-manis gitu ya. Kalian langsung ingat apa? Nah, langsung ingat salah satu produk ini kan. Saya ada nih. Nah, ini kan iya. Nah, itu namanya branding. Ada yang manis-manis itu istilahnya branding. Ya. Tapi itu disebut dengan branding produk namanya. Ada juga yang disebut dengan branding organisasi. Branding organisasi. Ya, ketika kalian mendengar orang kita pergi ke sana yuk, di mana? Itu tuh yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ingat dengan apa kalian? Kalau ada yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, ingat dengan salah satu lembaga keuangan, pegadaian. Nah, gitu. Itu namanya branding organisasi. Nah, yang kita bangun dengan menerapkan core value ASN ini, itu adalah employer branding. Branding employer, branding jabatan atau branding profesi. Nah, karena kita profesi kita ASN, jadi kita akan membangun branding pegawai ASN. Nah, kita akan membangun branding pegawai ASN. Apa brandingnya? Nah, brandingnya itu adalah bangga melayani bangsa. Nah, ini saya. Brandingnya itu adalah tagar yang namanya ya, benar tagar ya. Tagar bangga melayani bangsa. Gitu. Ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan employer branding ASN? Nah, jadi branding employer branding ASN ini itu merupakan wujud semangat. Ya, jadi dalam memberikan pelayanan kita harus semangat. Ya, di apapun kondisinya kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki semangat. Nah, itu yang disebut dengan employer branding ASN. Ya, bahwa kita memiliki semangat. Ya, semangat apa? Semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kenapa kita harus memberikan pelayanan prima? Nah, dalam Undang-Undang ASN dikatakan bahwa kita sebagai ASN itu menduduki 3 peran dan fungsi. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, berkaitan dengan peran dan fungsi kita ASN yang nomor 2, yaitu sebagai publik, artinya kita harus memberikan pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan. Ini banyak orang kesehatan ya.
Benar, banyak orang kesehatan ya. Nah, kalau orang kesehatan misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, nah dia memberikan pelayanan kepada siapa? Kepada pasien, kepada keluarga pasien. Dia yang memberikan pelayanan, bukan yang dia minta, bukan dia yang minta melayani, minta minta dilayani. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan employer branding ASN. Jadi kita sebagai ASN itu membangun employer branding ASN, yaitu tagar bangga melayani bangsa. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan core value ASN. Tugas kita sebagai seorang ASN tetap tugas pokok kita, tugas dan fungsi atau tusi. Gitu. Ya, tusi kita tetap. Jadi misalnya yang sebagai perawat tetap menjalankan tugas sebagai perawat, yang sebagai bidan tetap menjalankan tugas sebagai bidan, sebagai terapis dan gigi dan mulut juga tetap melaksanakan tugas terapis gigi dan mulut, begitu juga dengan nutrisionis atau sanitarian atau peranata komputer. Nah, tetap melaksanakan tugas, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya dia memasukkan nilai-nilai ini. Dia memasukkan nilai-nilai. Bukan berarti dengan adanya nilai ini tugasnya beda, kerjaannya beda. Kerjaannya tetap kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai seorang ASN. Misalnya saya seorang widya suara. Widya suara itu adalah PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih di pendidikan dan pelatihan baik ASN maupun non ASN. Nah, jadi saya tetap mengajar, saya tetap membuat bahan tayang, tetap memberikan penilaian. Tapi ketika saya mengajar, saya harus menerapkan nilai-nilai ini, nilai-nilai berakhlak ini. Nah, misalnya ketika saya mengevaluasi. Nah, saya tidak boleh membeda-bedakan ketika saya mengevaluasi. Oh, ini mentang-mentang Dimas ini rajin, nurut gitu. Dah saya kasih nilai bagus deh. Misalnya atau Metri misalnya. Wah, Metri ini tidak rajin dia diam saja, tidak bertanya. Ya sudah, walaupun mungkin hasil kerjaannya sama, kualitasnya Metri kecilkan saja. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Artinya tetap ketika evaluasi tetap sama-sama memberikan nilai gitu. Tapi dengan menerapkan nilai itu. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai ini. Jadi bukan berarti wah ada nilai-nilai dasar, nilai yang harus ditetapkan, kita menambah tugas baru. No, bukan seperti itu, ya. Konsepnya nggak gitu, Bambang. Iya ya, oke, baik. Nah sekarang kita masuk itu sekilas ya pembukaan kita tentang core value ASN ini. Sekarang kita masuk ke nilai-nilainya. Tadi saya katakan bahwa nilai dasar ada 7 ya, ada 7. Ayo semua open mic-nya. Iya, open mic. Sama-sama ya. Ketika saya sebutkan siapa kita, maka kita katakan ASN berakhlak. Ketika saya katakan ASN berakhlak, maka kalian katakan berorientasi pelayanan, akuntabel, bla bla bla. Ketika saya katakan ASN berakhlak lagi, kalian katakan bangga melayani bangsa. Oke? Oke, siap? Mulai. Siapa kita? ASN berakhlak. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa. bangsa. Ya, jadi oke, tutup kembali mic-nya ya, supaya tidak ada. Kalau kalian buka mic terus nanti saya takutnya ada godamnya bicara nanti. Kadang-kadang saya peserta ini kadang-kadang ketika dia minta ngomong di belakang ada godam, ada suara-suara penampakan gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan core value ASN. Kita lanjutkan dengan penerapannya. Jadi materi kita pagi ini kita penerapan tentang nilai itu apa? Penjelasan tentang nilai-nilai itu dari masing-masing nilai berakhlak itu. Ya, oke, kita mulai dari nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, ketika kita ingin memahami dan juga ingin menerapkan nilai-nilai dasar ini, ketujuh nilai dasar ini, maka ada beberapa istilah yang harus kita pahami dulu. Yang pertama itu kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu maksudnya komitmen atau janji kita kepada diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai dasar ini. Nah, itu disebut dengan kalimat afirmasi atau pernyataan kita, komitmen kita, janji kita. Ya.
Kalian mendengar ada suara kodam saya? Oke, yang kedua adalah definisi. Nah, definisi ini artinya itu makna dari nilai-nilai tersebut. Makna dari nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, itu kata kunci. Nah, kata kunci itu berhubungan dengan kata yang mengingatkan kita akan nilai tersebut. Dan yang terakhir, itu adalah kode etik atau panduan perilaku. Ya, kode etik atau panduan perilaku. Nah, yang inilah yang kita taati, yang inilah yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, baik. Sekarang gitu ya. Jadi nanti setiap nilai dari 77 nilai itu semuanya ada kalimat afirmasi, ada definisi, ada kata kunci, dan ada kode etik atau panduan perilaku. Gitu ya. Oke, kembali kita ke berorientasi pelayanan. Apa sih janji kita atau komitmen kita terhadap orientasi pelayanan ini? Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai seorang PNS harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, maknanya apa? Apa yang dimaksud dengan orientasi pelayanan? Ya, orientasi pelayanan itu berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi pelayanan terbaik kita berikan itu berupa pelayanan prima akan berdampak pada pelayanan prima, di mana pelayanan prima itu indikator keprimaannya, keberhasilannya itu dari kepuasan masyarakat. Itu dari kepuasan masyarakat. Oke, bisa di Ya, oke, baik kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya, itu definisinya. Sekarang kata kunci. Nah, ini kata-kata yang mengingatkan kita akan nilai berorientasi pelayanan. Ada responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Ya, ketika misalnya kita mengingatkan, wah, misalnya saya akan melakukan pelayanan. Kira-kira kata kuncinya apa ya? Apa yang mengingatkan saya terhadap orientasi pelayanan? Oh itu responsivitas. Ah gitu. Jadi ketika orang mengatakan responsivitas, ingat kita. Oh itu nih orientasi pelayanan. Ya, oke. Dan yang terakhir, ya dari pemahaman kita tentang orientasi pelayanan ini adalah kode etik atau panduan perilaku. Ya namanya juga panduan perilaku kan. Jadi inilah yang menjadi panduan kita dalam kita menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Nah, di sini ada tiga. Ada tiga. Jadi masing-masing nilai dasar ini ada tiga nilai. Ada tiga nilai. Yang pertama apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ya, melakukan perbaikan tiada henti. Ya. Jadi kita sebagai seorang ASN ini kita harus paham dan kita harus bisa memenuhi kebutuhannya apa. Kalau tenaga kesehatan pasti dia kebutuhan akan kesehatan kan. Jadi misalnya kalau bidan pasiennya kita harus tahu dulu tentang kehamilan, paham tentang ilmu kehamilan atau apa, kemudian paham tentang kehamilan dari pasien dan juga kita harus bisa memenuhi kebutuhan pasien itu sendiri. Misalnya ibu hamil, oh ibu hamil ini perlu misalnya mendapatkan tablet penambah darah misalnya. Oh ibu hamil ini perlu diajarkan untuk senam kehamilan misalnya. Ibu hamil ini perlu memahami, perlu tahu tentang pentingnya pemeriksaan ANC ya, betul ya, antenatal care ya. Ya, saya sejak jadi coach nggak tahu deh dengan istilah-istilah ya. Ya, apa ya, antenatal care aja apa perawatan setelah melahirkan ya nggak salah ya. Ya, ya, kan. Oke, nah itu. Kemudian yang kedua, ramah cekatan suatu yang dapat diandalkan. Misalnya di sini apa? Ketika kita memberikan pelayanan, kita harus menunjukkan sikap ramah. Kemudian kita harus cekatan. Kita harus bisa solutif. Dan juga apa yang kita lakukan itu dapat diandalkan, berhasil. Ya. Kita ambil contoh yang bidan. Ada yang bidan di sini. Siapa yang bidan di sini?
Ada bidan. Siapa? Ayo, aku. Oh, masa Dimas kamu katakan bidan? Nggak ada pasien Dimas kalau kau jadi bidan Dimas. Iya. Oke. Oke. Ya. Ya. Siapa tadi bidan? Siapa tadi yang bidan desen? Ulang lagi desennya coba. Oh, Sinta ya. Sinta. Ada Sinta dan ada Deitra ya. Nah, misalnya Deitra dan Sinta misalnya. Tadi ya misalnya bidan. Nah, ketika misalnya ada pasien, misalnya Sitra Dede di puskesmas ya. Ada pasien berobat ke puskesmas misalnya ke KIA, kebetulan bidan Deitra misalnya atau bidan Sinta yang bertugas di situ. Nah, ketika masuk, nah Deitra dan Sinta harus lama, harus menyambut, ya kan? Selamat pagi Bu, atau misalnya kan Assalamualaikum Bu, atau misalnya apa kabar Ibu, atau sebagainya, ya Pak, gitu ya. Ya, kemudian kita harus cekatan juga. Baik Bu, gimana Bu solusinya? Nah, cekatan kita, bukan hanya pekerjaan. Dari pertanyaan ke cekatan. Oh Ibu keluhannya ini, oh Ibu pernah ini, oh terus kita cekatan. Dan juga kita bisa memberikan solutif. Nah kalau gitu Bu, nah Ibu coba olahraga Bu, misalnya Ibu jalan kaki bisa pagi-pagi gitu kan untuk melatih apa seperti itu kan. Nah, diharapkan nanti solusi yang kita berikan ketika dia melaksanakan dia berobat lagi dia ngomong, "Oh iya Bu Bidan Detra, terima kasih kemarin menyelesaikan jalan saya ikuti, alhamdulillah." Nah, gitu ya seperti itu. Begitu. Nah, itu termasuk penerapan nilai dalam pelaksanaan tugas. Detra dan Sinta tetap melaksanakan tugasnya sebagai bidan, tapi dia memasukkan nilai orientasi pelayanan. Ya, oke. Tapi kalau Detra dengan Sinta enggak kan. Ketika datang misalnya, noh, lah datang lagi ibu ini. Lah bunting lagi, perasaan kemarin lah sini ibu nih. Cuman ya ibu dibunting lagi. Ah itu tidak boleh itu. Itu namanya tidak melanggar nilai kedua ini kan. Ramah tadi kan. Iya. Atau bisa ketika, kenapa bu, sakit? Periksa. Boleh sana bu, cepat. Boleh bu. Oh, gitu ya. Ya, atau bisa lambat gitu. Sebentar bu ya. Aku nak chat dulu bu. Oke. Sebentar bu, aku nak tiktokan dulu bu. Misalnya. Gitu. Itu tidak cekatan gitu ya. Nah, gitu. Itu maksud saya. Jadi kan pekerjaan tetap kan, Sinta dengan Detra tetap melaksanakan tugas sebagai bidan, tapi dia harus menerapkan nilai ini. Nah, misalnya ketika Detra atau Sinta ke Posyandu ada edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi tambah darah. Nah, itu masuk nilai ini. Sebelum memulai edukasi pasti ramah kan? Iya. Selamat pagi Bu, Bu. Assalamualaikum. Bu, gitu ya. Ibu pernah mendengar istilah tablet tambah darah seperti itu ya. Bu. Nah, saya kasih tahu Bu ya, kenapa sih kita harus mengkonsumsi tablet penambah darah? Nah, itu kan sudah menerapkan nilai. Itu yang saya masukkan itu. Ya. Nah, ketika misalnya tadi Detra atau Sinta, kemudian ketika edukasi, nah ibu hamil ada yang nanya, Bu, berapa kali Bu kita harus minum tablet tambah darah ini? Nah, Detra atau Sinta mungkin menjelaskan, oh gini, gini. Nah, selain menerapkan nilai yang kedua, panduan kedua, Detra dengan Sinta juga menerapkan panduan yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya kan? Dia kan bertanya, artinya dia butuh jawaban kan, dia butuh penjelasan, gitu. Ya, jangan ini kan dia Detra atau Sinta ya. Bu, nanya Bu, berapa kali Bu minum? Oh, ibu ini tidak tahu nian. Minum-minum baik Bu. Wah itu melanggar nilai ya, jangan diterapkan. Itu melanggar nilai. Lagi kalau saya yakin kalau orang-orang kesehatan ini sudah diajarkan tentang hospitality ya. Nah, bagaimana memberikan pelayanan yang ramah, cepat gitu ya. Oke, karena di dalam SOP-nya biasanya ada gitu ya, memberikan pelayanan itu. Nah, itu yang saya masukkan dengan menerapkan nilai. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Ya, ketika kita memberikan pelayanan dan kita belum puas dengan hasilnya, nah kita harus melakukan perbaikan tiada henti. Ya, misalnya tadi Detra misalnya, Detra tadi ketika mengedukasi kepada ibu tentang vitamin tambah darah, kemudian setelah mungkin beberapa minggu dicek lagi, oh ternyata ibunya ini banyak yang lupa atau misalnya oh banyak tidak patuh. Nah kalau begitu saya ubah lagi deh cara edukasi saya.
Coba saya mau bikin video yang menarik. Nanti saya mau posting di media sosial, nanti ibu-ibu itu biar bisa nonton. Ah, gitu, bisa buka media sosialnya gitu. Nah, itu Detra sudah menerapkan implementasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan penerapan nilai. Begitu juga ketika kalian nanti sedang menyusun rancangan aktualisasi, ya. Misalnya Sinta, rancangan aktualisasinya tentang tentang apa ya? Tentang perlunya pemeriksaan USG bagi ibu hamil. Kalau menurut teorinya yang Sinta dapat, misalnya paling tidak sebulan sekali dia harus memeriksakan kehamilannya, USG kehamilannya gitu, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, maka ketika Sinta mengedukasi, bisa nanti Sinta memasukkan nilai orientasi pelayanan. Misalnya begini, sebelum saya memberikan edukasi, saya terlebih dahulu menyapa ibu-ibu hamil dengan sikap ramah. Kemudian saya akan dengan cekatan mempersiapkan media edukasinya. Nah, gitu. Artinya Sinta sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Oke, itu ya. Oke, nah bagaimana perwujudannya? Ini ada contoh perwujudan dari nilai berorientasi pelayanan. Nah itu. Jadi nilai yang pertama tadi, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh perwujudannya yaitu poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Mengidentifikasi kebutuhan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan, melayani masyarakat sesuai tupoksi. Jadi misalnya Deitra, ketika misalnya ada ibu hamil nanya, Bu, kenapa Bu anak saya yang sebelumnya kok badannya kurus Bu? Kayaknya dia ini kurang gizi Bu. Kira-kira makanannya apalah bagus Bu? Nah karena Deitra bidan, Deitra ngomong, oh Bu, Ibu, sebaiknya Ibu coba tanya ke nutrisionis, ahli gizi. Meskipun kita ada ahli gizi misalnya. Siapa di sini ahli gizi? Atau nutrisionis? Misalnya, siapa? Si Bineka ya. Oke, misalnya, oh ada Bu, namanya Ibu Bineka. Coba Ibu ke sana, Ibu tanya Bu Bineka, kira-kira gizi untuk anak Ibu tuh yang bagusnya apa, makanannya yang bagusnya apa. Nah itu. Artinya si Maitra tadi itu sudah melaksanakan apa? Menjalankan atau menerapkan nilai berorientasi pelayanan karena dia bekerja sesuai tupoksi. Tupoksi dia bidan. Ya gitu. Oke. Kemudian yang keenam ya, yang mengucapkan salam sampai dengan melayani itu tiga itu contoh dari perwujudan nilai kedua atau panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Kita mengucapkan sapa dan salam saat melayani, ya kan mengucapkan salam atau menyapa, gitu. Gimana Bu? Apa keluhannya Bu? Seperti itu kan? Oke. Kemudian menjadikan informasi yang aktual dan akurat. Nah, kalau kita tidak tahu, ya kita bilang saja, oh iya Bu, seperti yang ketua saya begini, tapi saya pelajari lagi, nanti Ibu bisa tanyakan kembali. Jangan kita sok-sok tahu, oh iya harus gini, gini, gini. Nah, takutnya nanti malpraktek jadinya ya. Oke. Kemudian melayani dengan standar yang sama. Jangan dibeda-bedakan. Sinta di puskesmas mana Sinta? Puskesmas Nanjungan, Kabupaten Lahat, Oh, puskesmas Nanjungan. Itu di kecamatan apa Sinta? Kecamatan Kikim Selatan, Pak. Nah, kecamatan Pitim Selatan. Jadi ketika misalnya Sinta memberikan edukasi tentang tablet penambah darah, misalnya pada ibu hamil, wah ibu hamil ini orang Pitim Selatan. Kak, oke lah, saya akan berikan penjelasan jelas-jelasnya. Oh ibu ini dari Kikim Barat, enggak usah lah, yang penting selesai gitu. Oh ibu ini dari Kikim Timur misalnya. Oh, usah Bu, nggak usah, biarlah diamin aja kalau dia nanya nggak usah jawab. Nah itu artinya membeda-bedakan pelayanan kan. Nah kita harus bisa memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, apapun jenis kelamin. Iya, oke. Atau juga jabatannya. Oh ini yang hamil ini ada Bu Kades, ada masyarakat biasa, ibu rumah tangga, misalnya kan. Oh yang Bu Kades, oh iya Bu, kita ramah-ramain. Iya Bu, silakan Bu, duduk Bu, tunggu sebentar Bu. Ya, oke. Tanpa juga memandang hal-hal yang lain. Orang kesehatan.
Misalnya kalau misalnya dalam pelayanan orang kesehatan, oh ini pasiennya pasien umum, maka manggilnya ramah. Pasien atas nama Pak Bambang, gitu. Oh ada lagi BPJS, oh, ini BPJS. Oh Bambang, masuk Bambang. Giliran kau Bambang masuk. Ah itu juga membeda-bedakan pelayanan namanya ya kan? Ya enggak, Tripiando ya? Iya, mentang-mentang pasiennya pasien BPJ umum yang bayar diramah-ramain ya Tripiando ya. Pasien atas nama Pak Bambang. Begitu yang pasien BPJS, oh bang, giliran kau bang, masa bang? Nah, gitu ya. Coba lah bang, ke situ. Nah, gitu ya. Oke, tapi kita memberikan pelayanan yang sama. Itu yang contoh perwujudan dari yang kedua tadi. Kemudian yang melakukan perbaikan itu caranya gimana? Kita memperbaiki tata kelola layanan. Seperti contoh saya tadi, ketika memberikan edukasi, selama ini cuma ngomong, nah sekarang kita mau pakai media, mau bikin di flat, biar ibu itu ada kenang-kenangan, begitu selesai saya bagikan. Nah, itu contoh tata kelola layanan diperbaiki. Ya. Kemudian mendengar setiap kritik dan saran. Kalau ada yang mengkritik atau saran, ya kita harus terbuka, harus terima. Ya, jangan mentang-mentang ada yang nyarang atau kritik. Oh, kau ngeritik-ngeritik pula. Apa dia tahu kau tentang kebidanan? Aku nih yang bidan. 3 tahun aku nih kuliah bidan. Oh, seperti itu. Iya kan? Tapi aku terima. Oh iya Bu, terima kasih kritik sarannya Bu. Gitu ya. Kemudian sekali-sekali kita melakukan benchmarking. Benchmarking di sini artinya kita mengunjungi untuk melihat situasi atau keadaan yang tepat yang kita kunjungi. Ya, tadi misalnya Sinta di Nanjungan, Bineka di mana Bineka? Puskesmas mana? Muara 3, Bapak. Muara 3 ya. Oke, Muara 3 ya. Ya, oke. Disingkat mati dah? Kebetulan tidak. Oh, tidak ya. Ya, karena biasanya muara itu disingkat ma kan. Muara Enim, MA Enim gitu ya kan. Jadi kalau Muara 3 disingkat mati, MATI gitu. Oke, oke. Kan kalau Bonceng 3 disingkat Boti kan. Bonceng 3 naik motor kan disingkat. Dimas, pernah nggak kau Boti Dimas? Bonceng 3? Iya, motornya Bonceng 3. Oke. Baik. Nah, jadi misalnya Bineka di Muara 3, Sinta tadi di Nanjungan. Oh, misalnya kata Bineka, saya mau lihat sih gimana lah proses pelayanan gizi atau apa nutrisionis di sana di Nanjungan. Boleh nanti Bineka misalnya datanglah ke tempat Sinta. Itu namanya benchmarking. Atau misalnya nanya-nanya situ nanya Sinta kenalin dengan nutrisionis yang di Puskesmas Nanjungan, saya mau cerita-cerita atau nanya-nanya gitu. Boleh. Nanti Bineka nanya, oh begitu. Nah, yang ini kayaknya di Puskesmas Muara 3 belum ada nih yang acara atau kegiatan seperti ini. Saya mau bikin juga nih. Nah, artinya Bineka sudah berinovasi. Nanti di agenda di nilai adaptif ada inovasi. Artinya Bineka sudah berinovasi. Saya mau bikin juga lah kayak di tempat Sinta di Puskesmas Nanjungan. Bagaimana sih nutrisionis dalam memberikan edukasi kepada kader tentang pengukuran bayi, panjang, berat badan, tinggi badan, sebagainya gitu ya. Gitu. Apa namanya itu Bineka? Agrometri, apa namanya? Antropometri, Coach. Antropometri ya. Ya, itu ilmu-ilmu sejarah kan, ilmu-ilmu kebudayaan ya. Antropometri itu ya. Ya, betul ya. Untuk mengukur bayi itu antropologi namanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua itu akuntabel. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi ya, ada beberapa istilah. Apa janji kita terhadap penerapan nilai akuntabel ini? Janji kita apa? Yang pertama yaitu kami mampu mengemban amanah dan kepercayaan diberikan dengan bertanggung jawab. Itu janji kita. Maknanya kita bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan. Ya. Jadi kita sebagai ASN ini merupakan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim, percaya Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan dari negara bahwa kita mampu mengemban tugas sebagai seorang ASN, maka kita harus mempertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Nah, itu ya. Itu definisi dari akuntabel. Ya, kata kuncinya ada integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan.
Jadi ketika orang misalnya kalian transparan, misalnya di sini ada mungkin bagian contohnya, misalnya ada bagian pengelolaan keuangan misalnya. Ketika ada misalnya teman rekan kerja atau apa ya atasan mau menanyakan gimana tentang pengelolaan keuangan, harus kalian harus transparan. Nah, ketika transparan itu sudah menerapkan nilai akuntabel. Oke, baik. Sekarang apa sih panduan perilakunya yang kita terapkan sehubungan dengan akuntabel ini? Wah, kok udah ke situ ya? Bentar. Mana kursornya ini? Kok sudah kolaboratif? Nah, oke ini. Nah, panduan perilakunya ada 3 juga. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya, oke. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, panduan perilaku pertama ini dari nilai akuntabel itu mencerminkan sikap perilaku anti korupsi. Jadi yang ketiga-tiga ini ya, yang ketiga-tiga ini itu lebih banyak, lebih dominan. Itu mencerminkan bagaimana kita seorang PNS itu yang memiliki sikap anti korupsi, sikap perilaku anti korupsi, ya. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan jujur, kita bertanggung jawab, kita cermat, kita disiplin, kita juga berintegritas tinggi, itu termasuk perilaku anti korupsi. Jadi orang yang anti korupsi itu orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang cermat, orang yang disiplin, dan orang yang berintegritas tinggi. Nah, kata integritas itu maknanya bahwa ada kesesuaian, ya, ada kesesuaian antara apa yang sudah kita niatkan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kita mengatakan kita dalam memberikan pelayanan tidak boleh ya kita nerima gratifikasi, nerima suap, ya. Nah, artinya kita ngomong gitu ya. Tapi kita sendiri ketika misalnya ada yang memberikan gratifikasi kita terima. Itu termasuk tidak berintegritas. Nah, gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan barang milik negara juga berhubungan dengan perilaku anti korupsi. Misalnya yang di puskesmas ini, siapa tahu besok-besok kalian jadi kepala puskes. Amin, aminkan dulu ya. Ya, amin misalnya. Beberapa mungkin 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang ketika saya membaca berita nama kepala puskesnya misalnya Novia Rahmarianti. Wah, amin ya Novia ya. Iya. Nah, maka biasanya kalau ke atasan itu atau kepala puskes biasa contohnya itu mendapatkan mobil dinas misalnya. Nah, mobil dinas itu jangan kita gunakan untuk mudik. Lagi lebaran ini. Nah, pas lebaran mudik pakai mobil dinas gitu. Ya, oke. Nah, itu yang tidak bertanggung jawab namanya. Kenapa? Makna bertanggung jawab itu lebih kepada bagaimana kita menggunakan barang kekayaan milik negara secara sesuai dengan peruntukannya. Gitu ya. Oke, kan mobil dinas untuk operasional dinas, perjalanan dinas. Oke, itu contoh. Kalau contoh yang kalian sekarang apa? Yang contoh kalian sekarang, yang kalian masih sebagai staf atau sebagai CPNS misalnya, atau sebagai staf. Contoh yang simpel saja. Ketika kalian di ruangan kalian ada AC, ketika pulang AC-nya dimatikan. Itu kan termasuk efisien. Sudah menerapkan nilai itu, sudah menerapkan nilai dari akuntabel, ya kan? Oke. Ketika siang terang, lampunya dimatikan. Ya nggak terang, hidup lampu lagi. Itu kan tidak efisien namanya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Ya. Misalnya tadi bidan misalnya, Metri. Ketika ada kelihatan wah ibu ini kayaknya
kandungan atau hamilnya perlu dini kayaknya ini. Apa perlu di apa ya namanya? Perlu diseriusin lah kira-kira penanganannya gitu ya. Karena sepertinya ada gini 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 gini. Nah, ketika misalnya ada pasien lain sesudah berobat itu dia kena misalnya pasien A yang dimaksud tadi ya. Pasien B datang setelah itu pasien B datang ke ibumetri. Terus pasien B ngomong, Bu Bidan, aku kenal dengan tetangga aku tuh, ibu yang tadi itu ngapa bu kandungannya bu? Ada masalah apa? Nah, matres diam dia harus tidak dibocorkan, tidak. Oke, ya gitu ya. Oke. Itu jangan masuk loyal, nanti loyal juga ada, gitu ya. Jangan ngomong metri. Oh iya nih bu, ibu itu pokoknya bu, pokoknya kalau aku dak ini bebu, dak nyali takdir bebu, dia mau dia dak bener-bener, oh seperti itu. Ah itu mentang-mentang tahu tapi dikasih tahu, jangan. Itu ya. Oke, atau misalnya apa sih Tripiando di mana ditempatkan Tripiando? Dinas Pemadam Kebakaran, Pak. Nah, dia pemadam kebakaran di anu Damkar ya. Beda dengan anu Pol PP ya. Sudah pisah dari Pol PP, Pak. Talak berapa bisanya? Talak satu baru. Kalau talak satu kemungkinan bisa rujuk lagi. Ya, tak? Iya. Oke. Jadi misalnya Tianda di Dinas Pemadam Kebakaran. Gimana contoh tidak menyalahkan kewenangan? Ayo. Kan air untuk damkar itu kan digunakan untuk apa? Untuk menyiram saat kebakaran, Pak. Nah, kalau untuk nyiram budak sekolah, perpisahan budak sekolah, itu termasuk enggak? Termasuk tapi bagian sosialisasi, Pak. Apa gitu? Ngeles kan ya cari alasan. Padahal bukan untuk peruntukannya kan. Peruntukannya kan katakan untuk memadamkan kebakaran. Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, sebenarnya tidak boleh itu kan. Ya, tapi kalau kata Triando mau sosialisasi kebakaran ke sekolah boleh. Tapi sosialisasi janganlah nyiram-nyiram banyu dengan budak-budak sekolah tuh. Iya. Sebagai apa ya? Selebrasi ya namanya. Triando ya. Iya, selebrasi. Oke. Nah, itu contoh ya. Contoh tidak menggunakan wewenang. Ya kan? Ketika misalnya Tripiando sudah di tangki mobilnya ada air, kebakaran, gitu kan. Ada keluarganya misalnya kekeringan, sudahlah katanya. Lagi aku datang ke rumah, aku isi dengan air itu, baik. Baknya atau tongnya gitu ya. Nah, itu termasuk penyalahgunaan wewenang, Tripiando ya. Yo, kok jangan ya? Jangan deh ya, jangan ya. Oke, oke, itu ya. Oke, baik. Sekarang kita masukkan ke contoh perwujudannya. Nah, ini contoh perwujudannya tadi. Nah, kan kalau kalian ke sini, ya, apalagi yang poin keempat itu. Nah, itu termasuk perilaku anti korupsi ciri khasnya itu. Bahwa dia menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, oke, itu. Ya, jadi misalnya orang mau mendapatkan pelayanan, dia ngasih duit, ya, ya kita harus berani menolak. Harus berani menolak. Misalnya di puskesmas, ada yang bagian peran office dah ini di puskesmas itu pelayanan yang biasanya dari Kamedix ya ada di sini. Kita harus berani mentang-mentang kenal dia ngejauh amplop kaget aku dulu dipanggil yuk. Gitu ya. Nah, itu contoh pelanggaran itu ya. Tidak menerapkan nilai akuntabel namanya. Oke. Nah, ini contoh perwujudannya atau perwujudan perilaku akuntabel. Mengutamakan kepentingan masyarakat, misalnya kepentingan PUDN golongan, gitu ya. Ketika misalnya Metri atau Sinta ada ibu mau melahirkan, sementara nak pergi kondangan, ya ke pasien dulu kan Metri ya. Ya atau ibu ngapa bu? Ibu kaki bu ya aku kondangan dulu ya. Ibu lahirannya bisa kembali kondangan ya bu ya. Nah, memang bisa kita ngaturnya ya Metri ya. Iya. Ibu sudah bukaan berapa? Banyak wah. Ibu sebentar lagi nih lah bukaan 5 misalnya kan. Oh. Tapi kakek bu ya tahan bu ya aku nak kondangan dulu bu. Aku nak kondangan dulu. Aku nak makan-makan dulu bu. Kakek aku kesini lagi bu kakek bu. Iya. Itu namanya mengutamakan kepentingan pribadi namanya ya. Iya. Atau Tripiando ada laporan pemadam kebakaran. Nah, lapor Pak di sana kebakaran.
Harus cepat, kata. Jangan kaget ya katanya. Kaget sebentar ya katanya. Aku nak nelpon cewek aku dulu kata Tepian. Iya, iya. Biar ini kalau bisa katanya jangan besar ego kebakaran kecil kali dulu ya katanya. Nah, itu contoh yang mengutamakan kepentingan pribadi. Itu yang kita hindari. Ya, yang tidak boleh kita lakukan. Pokoknya kita menerapkan kepentingan pribadi masyarakat di atas kepentingan pribadi dan Nah, kok sudah terima kasih aja. Ini nyuruh selesai kayaknya ini ya. Kamu ada yang punya itu ya. Ilmu ganti ini jarak jauh ya kamu ya. Kok dia bisa ganti sendiri ini gimana ini? Oke, lanjutkan kita. Yang keempat, ketiga apa dari ketiga? Interaksi pelayanan, akuntabel. Ketiga apa? Ayo singkatan tadi, singkatan beralat tadi. Apa yang ketiga? Kompeten. Oke. Nah, kompeten. Jadi pada intinya kita cepat saja ya waktu ya. Oke, udah 30 menit lagi. Ya, jadi pada intinya kompeten ini bagaimana kita sebagai seorang ASN ya harus terus meningkatkan kompetensi diri. Kita jangan puas dengan keadaan sekarang. Petri misalnya, aku sudah PNS juga, jadilah tamat D3 baiklah. Lagi ada kesempatan untuk ikut D4 atau miskin S1 ke bidan atau D4 ke bidan, ikuti. Nah, itu termasuk menerapkan nilai kompeten. Atau misalnya tadi Bineka tak ada ilmu-ilmu baru tentang nutrisionis. Oh, ini ada webinar tentang ilmu nutrisionis terbaru nih. Kemarin saya belum dapat, saya belum tahu. Ya Bineka harus ikuti. Oh, ikuti. Gitu. Itu termasuk nilai kompeten. Ya, jangan males nian ikut webinar, ngadap laptop, Zoom, gitu. Ya jangan. Tapi kita terus meningkatkan, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi di diri. Ya, baik dari pendidikan formal, seperti contoh saya metri tadi pendidikan formal misalnya dari D3 ke D4, ataupun pendidikan yang non formal ya, kayak kursus atau webinar atau seminar gitu ya. Oke. Ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, selagi ada kesempatan ikuti. Oke, baik. Kita langsung aja ke nilai. Ini akan kalian masukkan dalam rancangan aplikasinya, yaitu nilainya, panduan perilakunya. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contoh saya tadi, yang Bineka tadi misalnya. Wah, waktu saya kuliah, belum ada ilmu baru nih tentang nutrisionis gizi nih. Sekarang kayaknya ada deh, saya baca-baca ada tentang ilmu ini. Nah, kebetulan ada webinar. Oh, saya mau ikut saya mau mengembangkan kompetensi diri saya tentang ilmu kegizian ini. Nah, tuh. Artinya Bineka sudah menerapkan nilai yang pertama. Kemudian membantu orang lain belajar. Ya, membantu orang lain belajar. Oke, ya. Ayu di mana Ayu ditempatkan Ayu? Ayu Astika. Izin di puskes, Coach. Sebagai Perawat, Coach. sebagai perawat. Oke. Nah, jadi misalnya Ayu sebagai perawat, kemudian ada perawat yang senior di situ, yang sudah lama bertugas di situ mungkin, ya. Ketika nanya dengan Ayu misalnya, Ayu, ini gimana sih cara merawat kalau pasien ini? Aku belum tahu nih caranya. Maka Ayu dengan senang hati, oh iya Bu, cara merawatnya begini, 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 begini. Nah, artinya Ayu sudah menerapkan nilai kompeten, yaitu membantu orang lain belajar. Ya Yu ya? Iya, dan yang lainnya ya. Jangan kira-kira ada yang nanya, Yu, ini yang mana? Oh ibunya perawat tidak tahu. Emang ibu kuliah kemarin udah dapat ilmu itu? Wah gitu. Ya, mungkin dia lupa atau memang dia belum tahu ya. Biasanya gitu ya. Biasanya kalau di kantor-kantor itu, biasanya kalau yang senior-senior dari segi umur, dari segi pekerjaan, kadang-kadang dia bertanya dengan yang muda-muda kan. Dimas di mana Dimas? Kesehatan juga Dimas. Di Dinas PUPR, Pak, Kabupaten. Nah, Dinas PUPR. Ya. Ketika misalnya Dimas kan ini Gen Z, dia kan dengan teknologi. Ada pegawai di situ yang mau ngerjakan Excel misalnya.
Dia bingung, ini gimana, dari mana dapatnya ini misalnya, ini gimana caranya? Tanyalah dengan Dimas. Dimas, ini gimana Dimas? Ini kok bisa muncul, ini gimana rumus-rumusnya? Nah, Dimas tahu, dengan senang hati Dimas ajari. Ya, iya, jangan dikatoi Dimas. Saya kok katoi, oh Pak ini, itu beda baca. Mudah itu tuh Pak. Oh, pencet ini, pencet itu. Oh, gitu ya. Oke, tapi kita harus membantu orang lain untuk belajar. Itu termasuk nilai kompeten. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, jadi ketika kita diberikan tugas, ya kita harus berikan yang terbaik mungkin, ya. Jangan asal-asalan, jangan asal-asalan. Nah, contoh perwujudannya ini. Nah, ini contoh perwujudannya. Jadi meningkatkan kapasitas kompetensi diri, bukan hanya ikut seminar atau sekolah, kita juga bertukar pikiran dengan rekan kerja, ya, dengan bawahan, dengan atasan, gitu ya. Kemudian belajar mandiri, jangan nak nunggu terpaksa. Wah, aku harus tahu ini, kalau itu aku tidak bisa melakukan pekerjaan, tapi mandiri. Ah, oh, ya kayaknya ini ada ilmu baru nih. Ah, belajar mandiri. Kemudian ya, dan ini contoh perwujudannya. Baik, kita langsung saja. Yang selanjutnya ada nilai harmonis. Harmonis dulu ya. Nah, harmonis ini lebih kepada, kalau yang tadi, yang 1, 2, 3, itu ya, itu kebanyakan kepada bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Kalau harmonis ini, nilai harmonis ini lebih kepada bagaimana kita membangun lingkungan kerja. Makanya di sini, nah di sini ada membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan kerja, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat yang berurusan ke tempat kita, gitu. Ya, itu lebih kepada penekannya di situ. Jadi misalnya di lingkungan kerja tadi, ini orang hakim misalnya, ini orang apa itu ya, lematang misalnya, ya. Lah itu kan lematang, kikim. Kalau dulu ada pendopo lintang ya, ini orang pendopo, orang lintang, ya kan? Kalau dulu ada travel Palembang Lahat namanya Leki Pali, Lematang, Kikim, ya Patu pendopo, L-nya lintang, gitu. Wah, teman-teman saya orang Kikim, gitu ya. Oke, ketika misalnya kita diskusi orang dari misalnya suku apa lagi di sana ya, suku Lematang misalnya, nah, orang Lematang ngomong, kita cuek atau kita anggap remeh. Jangan, itu melanggar nggak harmonis. Tapi tetap kita hargai. Walaupun omongan dia itu mungkin ya kita sudah tahu, atau misalnya omongan dia tuh kayaknya nggak masuk akal, atau kira-kira kayaknya ngomong apa deh ini, tetap kita hargai. Oh iya Pak, gitu. Terima kasih Pak, gitu, ya. Iya, itu makanya kata saya harmonis ini lebih kepada bagaimana kita bangun hubungan sesama rekan kerja. Dan juga suka menolong orang lain. Kalau yang tadi membantu orang lain belajar. Kayak Dimas tadi. Artinya setelah Dimas ngajari, bapaknya tadi belajar. Bapak yang sini tadi belajar. Oh gitu caranya. Tapi yang menolong orang lain ini lebih kepada bagaimana kita bersosialisasi. Dari sisi kemanusiaannya. Ketika ada teman misalnya sedang kesusahan, kita bantu. Yang simpel saja, sederhana saja. Kalian di ruangan, kemudian ada teman kalian mungkin beban pekerjaannya banyak, mungkin ya kita proaktif. Ketika kita sedang tidak ada kerjaan, kita proaktif, kita dekati. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ya. Atau yang lebih simpel lagi, temannya bawa berkas banyak, kamu lagi duduk-duduk main HP, misalnya kan, ada teman masuk berkas banyak, ya dengan sigap kita bantu, sini aku bantu berat-berat kayaknya. Itu kan yang sederhana saja, sederhana tapi bermakna. Nah itu termasuk penerapan nilai harmonis. Dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif, membangun lingkungan kerja yang membuat orang-orang di dalamnya nyaman untuk bekerja, gitu ya, orang nyaman untuk bekerja. Jangan berblok-blok, berkelompok-kelompok. Istilah anak sekarang circle kan, wah itu bukan circle aku lah, aku mau cari circle ini, circle aku bela, gitu. Akhirnya ada yang merasa ketersisihkan, ada yang merasa tidak diajak, itu kan tidak kondusif lagi nanti untuk dia bekerja, ya. Oke, jadi bagaimana kita membangun lingkungan kerja yang kondusif, itu penerapan nilai harmonis. Perwujudannya seperti ini. Loh,
cepetnya dia. Ya, kok sudah tugas asinkronus lagi? Nah, tadi. Nah, ini perwujudannya. Ya, ini perwujudannya. Oke. Menyelesaikan konflik misalnya. Ketika ada dua orang teman kita berlaga, tahu berlaga? Belago. Oke, belago. Ya, ribut mulut. Ya, kita harus selesaikan. Ya, jangan bumbu-bumbui. Ya, enggak, Dimas. Tripiando. Lagi ibu-ibu kalau bumbu-bumbui kan. Oh, ibu-ibu kan hobi masak. Jadi ketika misalnya ada yang ribut, dibumbui. Ditambah garam lah, dihidupi kompor lah, biar panas gitu kan. Oh, Yunian dia tuh. Oh, tuh. Aku baru pernah bomo. Oh. Tapi bagaimana kita bantu untuk menyelesaikan konflik, ya, bukan malah menambahi, gitu ya. Oke, baik. Karena kita lanjutkan nilai loyal. Nah, loyal ini lebih kepada dedikasi. Bagaimana dedikasi kita, bagaimana menunjukkan pengabdian kita, bagaimana menunjukkan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara, kepada organisasi kita, dan kepada atasan kita. Nah, makanya nilainya itu, nih nilainya, ya, ini nilainya. Yang pertama kita pegang teguh dari Pancasila. Dedikasi kepada negara kita gimana? Ya, bahwa kita harus setia kepada Pancasila. Ketika misalnya muncul paham-paham yang mengajak kita untuk di luar dari paham Pancasila, tidak usah kita ikuti. Ya, oke. Dan juga pemerintahan yang sah. Kita adalah bagian dari pemerintahan, ya. Jangan sampai kita membuka aib sendiri, jelek-jelekan pemerintah. Artinya kita menjelekkan diri sendiri kan? Iya. Kalau kita tidak tahu, mending kita diam. Ya, kita diam saja. Oke. Oke. Kemudian menjaga baik nama sesama SN. Menjaga nama baik sesama SN. Menjaga nama baik sesama SN, pimpinan instansi dan negara. Ya. Yang tadi ada isu tentang temannya. Bener ya, ada teman kamu ini ya, jadi pelakor ya di situ ya. Ya, kita harus jaga nama baik. Nah, saya kurang paham juga. Ya, saya tidak tahu juga benar apa tidak yang seperti itu ya. Misalnya memang dia ada, atau misalnya, oh enggak ada orang yang gini-gini gitu. Jangan kita tambah-tambahin. Bener ya teman sekantor kamu atau ada pelakor. Oh iya lah, dia aku bayi digodanya. Itu kan, itu tidak menjaga nama baik. Itu ya. Oke. Atau misalnya nama baik pimpinan, atasan kita, ya, kepala puskes atau kepala TU ya, kalau puskesmas ada TU-nya ya, ada kepala TU atau kayak Dimas misalnya, kasih ya Dimas ya, nama kasihnya, ya, kemudian bidak kabitnya, sekretaris, kepala dinas, nah itu harus jaga nama baiknya. Nah, dan juga menjaga nama baik jika ada hubungannya dengan kesetiaan kita, kepatuhan kita. Ketika atasan misalnya kepala puskesmas, ayo kita ada di sini ya, nanti kita ke posyandu ini ya, tempatnya agak jauh misalnya. Ayo harus siap bu, atau siapa? Gitu ya. Jangan, oh ibu jauh nian bu, aku males nian ke sana tuh bu, gitu ya. Hanya tidak berangkat, hanya dikata, oh yuk, ibu ayo dari puskesmas itu, oh ini puskesmas itu tuh, nah, gitu. Itu tidak menjaga nama baik puskesmas namanya kan. Oke. Dan yang terakhir itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, Dimas misalnya di PU, di seksi apa Dimas? Sekretariat. Oh, di sekretariat. Di Sumpah Keuangan. Umum Kepegawaian. Oh, umum kepegawaian. Oke. Misalnya Dimas di Sumpah Keuangan, misalnya kan ada yang nanya kan, Dimas, berapa nih ini? Apa dana kita berapa nih dana terpakai itu? Kita harus bisa jaga rahasia. Oh, saya kurang tahu, enggak tahu gitu, harus jaga rahasia. Kenapa? Kalau ini dibocorkan, rahasia jabatan negara yang dibocorkan, takutnya nanti terjadi konflik, terjadi perpecahan, atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau nanti digunakan oleh pihak-pihak yang mengambil manfaat dari apa yang kita bocorkan tersebut. Makanya kita harus jaga rahasia jabatan negara. Ya. Oke, tidak semua urusan di kantor itu dikasih tahu. Ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Betul enggak?
Betul atau benar? Oke. Baik, ini contoh perilakunya. Ya. Oke, ini contoh perilakunya. Nah, ini yang kata saya setia loyal tadi yang ini nih. Melaksanakan keputusan pimpinan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini ya. Ketika misalnya Subak Umum Kepegawaian atau sekretarisnya ngomong Dimas, Dimas, coba Dimas di data Dimas, pegawai kita Dimas berapa banyak berdasarkan urutan ini. Gitu. Ya Pak, siapa? Nah, gitu Dimas. Jangan Pak, kan ada banyak Pak. Bukan banyak di situ ada apa? Oke, gitu ya. Tapi kita harus laksanakan putusan pimpinan itu. Itu termasuk itu tadi ya, taat kepada pimpinan. Oh, ya. Oke. Nah, ini membagi informasi rahasia kepada pihak-pihak yang berwenang. Sama seperti yang tadi, akuntabel tadi. Si Detri tadi ya, Detri contoh Detri tadi ya. Nah, kita ada temuan ibu hamil yang bermasalah tadi, jangan kita kasih tahu dengan itu kan privasi dia kan. Nah, paling hanya pihak yang berwenang, misalnya kalau ibu hamil mungkin ke suaminya, gitu ya, atau keluarga dekatnya, gitu ya Metri ya. Iya. Baik, kemudian adaptif. Nah, adaptif ini lebih kepada bagaimana kalian beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Bagaimana kalian beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai ASN ini harus juga dinamis. Jangan mantap. Oh, saya tahunya melakukan pekerjaan seperti yang sudah saya melakukan seperti itu. Ya. Misalnya apa? Ketika ada aplikasi baru di tempat kita dan kita belum paham, kita harus beradaptasi. Ya, kita harus bersikap adaptif dengan perubahan tersebut. Bisa juga kita dengan berinovasi untuk melakukan ini dengan nilai ini dengan berinovasi. Oke, baik. Ini nilai-nilainya. Ya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kita harus cepat. Ketika ada aplikasi baru, ya cepat kita harus menyesuaikan. Jangan nunggu dipaksa dulu. Terus berinovasi. Inovasi itu pekerjaannya biasa dengan lakukan yang di luar biasa, yang tidak biasanya. Contoh yang sederhana saja, misalnya kalian tadi, ketika misalnya memberikan penyuluhan, Sinta tadi ya kepada ibu hamil, kayaknya belum begitu berhasil, saya buat inovasi lah. Penyuluhan saya masukkan video. Oh, gitu. Itu inovasi. Kemudian bertindak proaktif. Jadi kita jangan menunggu terpaksa. Kalau kita tidak bisa aplikasi ini, maka kita ketinggalan baru. Begitu ada aplikasi baru langsung kita, oh ini aplikasi baru ya, gimana caranya? Itu yang disebut dengan proaktif. Oke, dan yang terakhir itu kolaboratif. Nah, kolaboratif ini lebih kepada bagaimana kita sebagai ASN itu bekerja sama. Kita bersinergi untuk bekerja sama. Nilainya apa yang diterapkan? Oke, jadi kita misalnya kita nih, mana tadi kolaboratif? Ini nilainya ya. Nah, ini kecepatan ini. Nah, ini nilainya. Ketika kita bekerja sama, kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, kita berikan kesempatan untuk dia berkontribusi, untuk ikut serta. Oke. Kemudian terbuka dan bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, kita juga terbuka. Kita jangan menutup diri. Kita jangan beranggapan bahwa punya kita yang bagus, punya kita yang benar. Kita harus terbuka. Ketika dikritik, ya kita terbuka. Kita terima. Kalau memang bagus itu perbaikan, kita laksanakan. Ya. Dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber daya apapun, ketika kita bekerja sama itu kita manfaatkan. Gitu. Ya. Oke. Dan ini perwujudannya. Baik. Sebelum saya masuk ke penjelasan tugas asinkronus, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjutkan penjelasan tugas asinkronus. Jadi kita ada 4 hari, ya. Ada hari ke-4, 5, ke-6, dan ke-7. Nah, di mana setiap hari tugasnya itu secara individu kalian membuat learning journal. Kemarin agenda 1 siapa yang ngajar? Agenda 1. Ibu Milda, Pak. Ada bikin learning journal nggak? Bikin learning ya? Ada, Pak. Ada Dimas ya? Ada bikin learning journal. Berbentuk apa?
Video, Pak. Ya, nah sama. Ini juga berbentuk video. Jadi buat 4 video setiap hari, di mana isinya itu tentang isi materi apa yang kamu dapatkan, pemahaman apa yang kamu dapatkan, juga bagaimana proses pembelajarannya. Ya, tidak usah dibagi-bagi lah. Saya nggak sepakat kalau yang jelek pertama belajar tentang berbasis pelayanan, yang kedua akuntabel, hari kelima misalnya adaptif, tidak usah. Jadi secara global saja, ya, secara global saja untuk video, ya, videonya maksimal 5 menit, videonya maksimal 5 menit, ya, maksimal 5 menit, dan videonya pakaian sekolah, atau pakaian sekolah, ya, bukan berarti pakaian sekolah Dimas harus minjam baju SMA atau baju SMP atau baju SD, bukan Dimas. Ya, pakaian sekolah di sini maksudnya pakaian kalian latsar ini, baju putih, dasi hitam, bagi yang cewek bisa berjilbab-jilbab hitam, ada pin korpri, ada name tag. Kalau kalian bikin videonya sambil berdiri, ada ikat pinggang korpri. Jadi videonya itu boleh sambil berdiri, boleh duduk, boleh di indoors, boleh outdoors, boleh di luar, boleh di dalam. Ya, dan tiap hari dibikin video itu. Nah, videonya harus ada pembukaan dulu, jangan langsung tiba-tiba ngomong. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tripiando dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat. Oke. Berikut sebagai peserta Latsar, Pemerintah Kota Lubuk kelompok 3, Angkatan 3. Berikut saya akan menceritakan pengalaman belajar saya di hari keempat. Baru cerita. Ceritanya tadi tentang isi pembelajaran, pemahaman yang didapat, juga cerita tentang bagaimana proses pembelajarannya. Misalnya di hari keempat kami belajarnya ada dua jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kami ditutori, difasilitasi oleh Coach Aril, misalnya. Kemudian dan asinkronus kami mengerjakan tugas-tugas. Baru cerita bagaimana pengalamannya, ya. Nanti ada penutup juga. Demikian pengalaman belajar saya di hari keempat. Terima kasih, bla 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 gitu. Ya. Oke. Itu ada pembukaan penutupan. Atau boleh juga pembukaannya, boleh juga pakai bahasa gaul, mentang-mentang kalian ini konten kreator misalnya. Hai guys, kenalin gue Dimas gitu. Dimas lagi latsar nih. Sekarang masuk agenda kedua. Ya, Dimas mau cerita pengalaman Dimas belajar agenda kedua di sinkronus dan sinkronus. Baru cerita gitu ya. Oke. Dan tugas saya tadi, saya ulang kembali, berbentuk video itu dipublikasikan di media sosial. Ya. Oke, sekarang bisa nggak kalian buka Google Classroom-nya? Coba buka. Itu sudah saya masukkan rincian tugas yang lengkap hari ke-6, 4 hari ke-7 itu di satu file di Learning Journal 1, di tugas Learning Journal 1 hari pertama. Itu sudah mencakup. Jadi tidak berulang-ulang saya upload. Coba dibuka. Ada kan? Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi learning journal seperti itu. Nah, di situ ada alamat medsos saya, jangan lupa ditandai atau di mention ya. Oke. Baik. Kemudian hari keempat itu tugas kelompok. Di mana Dimas ketua kelompok ya? Betul, Dimas ketua kelompok. Iya, Pak. Nah, di mana Dimas, saya minta Dimas bagi anggotanya menjadi 3 kelompok kecil, Dimas ya. Dan Dimas dengan Tripiando jangan digabung jadi satu kelompok ya. Nanti kalian tarik menarik. Ya, jadi yang cowoknya dipisah dua. Gitu ya. Oke. Bisa terserah Dimas lah, mau 4-4-3, mau 3-3-4, terserah lah. Mau 4-3-3, 3-3-4 atau 4-3-4-3 terserah. Ya. Oke, di mana di kelompok itu kalian saya minta untuk mencari video tentang role model tokoh berakhlak. Siapa yang akan kalian jadikan tokoh berakhlak, diskusikan di kelompoknya, ya kelompok kecilnya. Kita mau ngangkat tokoh siapa? Cari videonya. Kemudian kalian buat pernyataan kenapa kalian memasukkan nilai berakhlak. Ya, misalnya kelompoknya ada Dimas, misalnya ada Ayu, kemudian ada Sinta misalnya. Nah, bisa kalian bagi tugas.
Misalnya Ayu mengatakan tokonya siapa misalnya. Bentar ya. Ya. Misalnya tokonya Mr. X misalnya. Nah, misalnya Dimas mengatakan pada saat tayangan video ada terselip Dimas dengan pakaian sekolah tadi ya Dimas kecil ya mengatakan Mr. X ini menerapkan rehabilitasi pelayanan bla 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 kenapa atau apa alasannya. Oke, nanti yang kedua misalnya Ayu eh, tayangkan lagi videonya, kemudian Ayu ada cuplikan Ayu ngomong ya. Mr. X juga menerapkan nilai akuntabel ketika bla 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 bla. Tuh, ya. Kemudian tayang lagi yang ketiga misalnya Sinta. Oke, Mr. X juga menerapkan nilai komputer. Hal ini bisa dilihat dari bla 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 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu video nomor 5. Itu hari keempat. Kemudian hari kelima tugasnya agak berat ini. Hari kelima, hari keenam, karena dua tugasnya. Tugas individunya ada dua, ada learning journal, kemudian ada berakhlakologi di lingkungan kerja. Ya, learning journal sama dengan hari pertama, cuma isinya saja yang beda. Uh, Hari kedua ini tugas individunya kalian membuat ini aja kayak apa ya, kayak semacam paper lah atau tulisan lah gitu ya, yang bercerita tentang bagaimana di tempat kerjanya menerapkan nilai berakhlakologi ini. Ya, itu ada di penjelasan. Ya, bisa dibaca di penjelasannya itu. Ya, misalnya tempat Dimas bercerita bagaimana penerapan nilai berakhlak di Dinas PUPR Kabupaten Lahat ya Dimas ya. Kabupaten Lahat. Nah, ceritakan ya. Boleh yang di tempat kalian atau Dimas misalnya boleh Dimas di sekretariat, boleh juga secara keseluruhan. Kalau bisa secara keseluruhan saja. Tapi ada juga yang di bagian sekretariatnya. Jangan semuanya di sekretariat atau di umum kepegawaian Dimas ya. Ya gitu. Kalau yang di puskesmas keseluruhan puskesmas. Ya. Oke, dari 7 nilai itu ada semua. Ya, nilai kompetennya gimana contoh penerapannya, oke. Nilai misalnya adaptif bagaimana contoh penerapannya gitu. Ya. Kemudian yang tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah benchmarking nilai-nilai berakhlak. Kalian melakukan benchmarking secara virtual, cari di mana lokus tempatnya. Ya, boleh kalian menggunakan video, boleh menggunakan video call, boleh menggunakan hanya membaca beritanya saja silakan. Ya, nah kalian buat hasil diskusi kelompoknya. Nah untuk ini Dimas, tolong untuk hari kelima Dimas, bagi saja 2 kelompok ya, 5-5, Dimas ya. Dan kelompoknya diacak-acak lagi. Cuma tetap Dimas dengan Tripiando jangan digabung, pisahkan kelompoknya. Ya, oke. Itu ya. Kemudian hari keenam kalian sama jurnal tugasnya membuat learning journal. Kemudian tugas individu kedua membuat mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Dan ini saya minta berbentuk video tugas individu kedua ini. Ya. Dan videonya pakaian sekolah, simulasi kalian pakaian sekolah. Kalian mensimulasikan bagaimana penerapan nilai berakhlak yang kalian lakukan di lingkungan kerja. Ya. Misalnya tadi saya contoh Metri dengan Sinta tadi kan. Nanti, kata Sinta, saya mau menerapkan nilai beradaptasi pelayanan ramah misalnya. Nah, maka boleh nanti pura-pura ada pasien atau pas lagi ada pasien gitu videokan. Kemudian bagaimana Sinta melayani pasien itu. Oh, ramah misalnya. Nanti kalau begitu benar Sinta menerapkan nilai ramah gitu. Ya. Oke. Jadi adakan simulasi. Ya, silakan Tripiando mau nanya apa? Izin bertanya, Coach. Untuk Hmm. tugas individu yang hari ke-6 ini, Coach, bisa Hmm. pakai animasi, Coach, atau video kita langsung? Video langsung. Animasi itu tugas hari ke-7, Tripiando. Tugas kita kamu langsung. Kalau kalian sedang tidak di tempat kerja, misalnya kalian di puskesmas yang jauh, kamu zoomnya misalnya di rumah, tapi mau ke puskesmas jauh, mau bikin video, silakan saja di rumah dapat. Dibuat Oh, di rumah boleh, Coach, ya? boleh, misalnya Oke, Coach. melayani ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kebakarannya. Ajak saja siapa saudara atau temannya pura-pura jadi masyarakat gitu ya. Iya. Siap, Coach.
Ya, mungkin jauh. Mungkin ada yang karena kan kalian kan Latsar ini kan dibebas tugaskan. Ya, jadi ya wajar saja kalau kalian mungkin dari rumah, mungkin yang tidak di lingkungan kerja kan. Iya. Oke, bisa bisa. Yang penting pakaian putih hitam baju sekolah ya, Tiando ya. Baik, Coach. Terima kasih, Oke, Coach. jadi ada simulasinya. Dan tolong videonya jangan langsung jadi diedit. Ya, diedit maksudnya ada keterangannya, ada kalimatnya. Ya, misalnya gini, orientasi pelayanan, ada kalimatnya, orientasi pelayanan. Misalnya tadi si Sinta tadi ya. Nah, di video ketika Sinta menyambut misalnya pasien selamat pagi atau apa, nanti ada tulisan ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ya, Sinta menerapkan nilai itu, ya. Boleh juga di awal pakai penjelasan boleh. Dimas misalnya kan mengatakan, Assalamualaikum, perkenalkan saya Dimas. Saya akan mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang ada di Dinas PU Kabupaten, PUPR Kabupaten Lahat. Pembukaannya ya. Kemudian Dimas boleh pakai kalimat misalnya, nilai-nilai PNS itu ada 7 yang disingkat berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan gitu. Nah, yang itu boleh mau pakai ini, Tripiando, mau pakai tulisan saja atau anime saja yang pada penjelasan itu. Orientasi pelayanan, akuntabel, ya. Oke. Baru nanti langsung ke orientasi pelayanan. Nah, bagaimana sih contoh penerapan orientasi pelayanan oleh Dimas di PUPR? Divideokan gitu. Ya, videonya yang singkat-singkat saja, paling setengah menit atau 1 menit satu nilai, itu kan 7 menit jadinya kan. Nah, dan saya minta kalau bisa jangan terlalu lama lah videonya ya, 5 menit lah paling lama. Atur-atur saja, ya. Oke. Izin, Kemudian Coach. tugas, ya silakan. Ada Siapa? pertanyaan dari Metri nih, Coach. Tugas Ngapa? individu 2 yang hari ke-6 ini, Coach. eh, Mm-mm. berakhlak itu dibuat semua tuh, Coach ya. 7-7-nya. Ya iyalah. Masa Siap, iya Coach. iya dong. Iya, Baik, kan Coach. 7 nilai berakhlak. Masukkan semua itu. Ya. Oke. Dimasukkan semua itu, Mitri. Ya. Kemudian tugas kelompok yang kedua, hari ke-6 tugas kelompok itu adalah analisis kasus berakhlak. Kalian cari kasus yang berhubungan dengan penerapan nilai berakhlak. Jadi misalnya ada perilaku yang menurut kalian melanggar nilai berakhlak, ada berita tentang itu, nah kalian cari, kemudian kalian diskusikan analisis kasusnya. Isi analisisnya ada di penjelasan tugas itu, ya. Dan ini Dimas, tolong Dimas yang kelompok hari ke-6 dipisah lagi, 55 isinya, ya. Dan diacak lagi dari kelompok hari ke-5. Ya, ditukar-tukar lagi ya. Ya jelas jangan satu gabung dengan Tripiando ya. Kalau disiramnya oleh Tripiando, dikiranya kebakaran kan. Oke, ya itu ya. Paham maksudnya. Hari ke-7 tugasnya adalah learning journal hari ke-7. Sama learning journal, pengalaman belajar. Dan yang kedua tugas individu, tidak ada tugas kelompok hari ke-7 ini. Kalian saya minta untuk membuat digital individual branding. Ya, yang ini yang animasi. Animasi semua ini. Yang isinya apa? Kebulatan tekad kalian akan menerapkan nilai berakhlak selama menjadi PNS. Ya. Oke. Jadi misalnya Dimas mengatakan berhenti pelayanan. Apa sih kebulatan tekad Dimas? Nah, gitu. Saya akan selalu memberikan, saya akan selalu bersikap ramah kepada masyarakat yang berurusan di Dinas PUPR, seperti itu kan. Kemudian untuk akuntabel, saya berani menolak segala bentuk gratifikasi, gitu ya, seperti itu. Ya, tapi dianimasikan. Ada suaranya di dubbing, ya, ada di dubbing. Ya, ada suaranya. Ya, di itu. Oke, dan juga kalau bisa yang agak bagus lah yang digital brandingnya ada latar musiknya gitu, walaupun musiknya tapi kecil saja, jangan sampai besarlah musik dari suara dubbing kamu ya. Gitu. Jadi orang nontonnya enak kan sambil ada lagunya gitu kan, ya. Oke, oke, saya rasa cukup itu penjelasan tugas asinkronus. Nah ini ada, oke yang ini email, ini saya sedang ambil Instagram, tapi kalau mau yang lainnya ada di Facebook dan TikTok ada di tugas itu ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya tutup, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, Coach.
Silakan. Coach, terkait pengumpulan tugasnya tadi, Coach, itu Mm-mm. diupload di media sosial ya, Coach. Yang Lalu videonya. itu link videonya dikirim kemana, Coach? Hmm, bisa nggak? Kau kirim ke hatinya Sinta saja. Kan ada Google Classroom, itu kan ada ruang-ruangannya tuh. Ya, kalau ada Google Classroom tuh kan tulisannya, kan ada LJ hari Learning Journal hari keempat, gitu kan ada kan Learning Journal hari kelima, kan ada itu. Kan ada kamar-kamarnya, tinggal masukin situ. Oh, siap, Coach. Iya, nanti linknya misalnya kamu masukkan di Facebook. Nah, kan ada linknya itu kan. Nah, linknya itu kamu copy, kamu pastikan ke Word, rubah ke PDF, filenya kamu kirimkan ke kos melalui Google Classroom gitu. Ya, kamu karena yang kemarin agenda satu enggak pakai Google Classroom ya, pakai WA ya. Iya ya. Iya, Nah, Coach. kalau yang ini pakai Google Classroom, agenda kedua ini ya, kita manfaatkan. Ya, kemarin kan dengan Bumil kan, Bumil kan kemarin, ya Detra, ya Bumilda, disingkat Bumil kan. Kalau Bu Tuti disingkat apa? Butut. Kalau Bu Rita? Oke. Oke, itu aja, dibuat itu seperti itu ya. Nah, kalau yang dokumen kayak misalnya tadi tugas kelompok itu kan ngumpulnya sendiri-sendiri kan? Atau tugas yang hari kedua yang tentang deskripsi berakhlak tadi ya, berakhlak kalau lingkungan kerja tadi kan, itu kan dokumen, file. Nah, filenya dalam bentuk PDF, kamu simpan di Google Classroom kamu, nanti kan ada dapat link filenya itu, linknya saja kamu kirimkan. Jadi saya tidak menerima berbentuk file atau berbentuk dokumen, berbentuk video. Ya, saya hanya main link saja. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Ini Detra sekilas agak mirip Bu Milda ya. Jangan-jangan adiknya Bu Milda ya? Bukan, Coach. Oh, kan. Oke, lanjut silakan Detra. Apa? Izin tanya, Coach. Kan ini Hmm. selama 4 hari itu buat learning journal. Untuk Hmm. hari yang keempat kan ada sinkronus sama asinkronus. Untuk hari Hmm. kelima enam itu kan cuman asinkronus Ah, ya, Coach. Nah, untuk materi betul. tadi kata Coach global. Itu Hmm. materi global itu kan masih tentang nilai-nilai dasar. Dari hari ke-4 sampai hari ke-7 itu menjelasi ke-7 nilai dasar itu semua atau gimana, Coach? Enggak, di hari keempat, lima, enam, tujuh itu materi dari tugas kamu itu kamu ceritakan. Jadi misalnya yang hari keenam misalnya buat video tadi kan kamu ceritakan di hari keenam kami mendapatkan tugas untuk membuat video tentang penerapan nilai berakhlak. Nah, pengalaman yang saya dapat, nah, saya merasa bahwa saya akan apa saya merasa bahwa yang sudah saya terapkan itu dan nilai berakhlak. Begitu seperti itu. Itu aja. Ya. Oke. Atau misalnya ketika kalian membuat video atau mendeskripsikan di hari kelima misalnya, kamu ceritakan yang mana kamu terkesan dari nilai berakhlak yang kamu buat itu. Kami diminta untuk mendeskripsikan nilai berakhlak di kantor atau lingkungan kerja. Nah, dari nilai berakhlak, ya saya melihat bahwa puskesmas kami itu misalnya lebih dominan pada nilai berorientasi pelayanan. Paling banyak nilai berorientasi pelayanan. Nah, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Oke, ada lagi? Ya, Bu Milda Junior ya, Detra ya. Iya, iya, mirip Bu Milda ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, nah itu di banteng nanti ada kontak number ya atau via media sosial, silakan saja ditanyakan di WA atau di media sosialnya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran psikologis kita. Untuk Bu Rizka selaku pengamat, terima kasih sudah mendampingi kami ya dalam pembelajaran pada sinkronus satu pada hari ini. Pembelajaran sinkronus satu agenda kedua pada hari ini untuk kelompok
3, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Coach. Thank you. Terima Oke, kasih, sama-sama. Syaril. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Siap, terima Semangat. kasih, Coach. Oke, izin coach duluan ya. Bye-bye. Iya, Coach.